Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya pagi ini? Semoga sehat selalu di perantauan, amin. Semoga mbak semuanya terhindar dari marah bahaya. Semoga dipermudah segala urusan sampean mbak. Amin ya robbal alamin. Doa terbaik dari tanah air buat sampean semuanya. Saya selalu mensupport channel ini. Moga-moga sampean bisa sukses selalu neng perantauan, amin. Moga-moga sampean semuanya berhasil ning perantauan mbak, amin ya robbal alamin. Nah, mbak semuanya, kali ini kita bakal membahas ada dua sekaligus iki pembahasan. Pertama adalah kasus salah satu teman kita yang meninggal dunia. Innalillahi wa inna rajiun. Semoga amal ibadah beliau iki diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Semoga keluarga beliau yang ditinggalkan ini diberi ketabahan. Jadi sebelum kita membahas sedikit saja informasi tentang beliau, nanti juga disertai dengan salah satu teman kita iki yang punya penyakit yang bahaya juga, dan dia baru bekerja di negara Hong Kong. Nanti kita akan bahas satu persatu, tapi sebelumnya kita bahas mohon doanya buat almarhumah Mbak Ati Lestari ini, semoga beliau amal ibadahnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, jadi pembahasan pertama dari kemarin aku tuh membaca sebuah informasi iki tidak hanya satu sumber saja, tapi ada beberapa sumber di mana mereka iki memberikan informasi salah satu pahlawan devisa Indonesia yang kerja di Hong Kong iki meninggal dunia yang bernama Mbak Ati Lestari. Beliau ini adalah PMI Hong Kong sing kerjane ning Fotan Fungsion. Mbak iki berasal dari Desa Kalimalang, Seragi, Ponorogo, Jawa Timur, dan kemudian Mbak Iki bersuami Pak Ngadi. Semoga Pak Ngadi sekeluarga juga diberikan ketabahan ya. Nah, ini berita yang aku baca, beliau iki meninggal dunia karena sakit, tapi tidak dijelaskan sakitnya karena apa, kemudian meninggal di Hong Kong atau di Indo. Di situ karena tidak ada kejelasan, iki ada dua kemungkinan, ninggale iki di Indo ketika dia pas lebaran. Kemudian temennya dia itu mendapat kabar kalau salah satu teman kita, saya kerja di Fotan gitu meninggal dunia. Seperti itu. Itu menurut pandanganku ya kan kawan. Mungkin almarhumah ini ninggale di Indo ketika dia pulang cuti, dan karena sakit juga ya alasannya ya, bukan karena kecelakaan atau sejenisnya. Jadi karena sakit. Jadi ketika aku membaca informasi ini, aku kaget kan kawan. Mbak Ati Lestari. Apakah Mbak Ati Lestari ini adalah kemarin 3 harian lalu ini juga ada kasus yang sama di mana salah satu temannya kita iki baru bekerja sekitaran 2 bulan di tempat majikan yang bernama Mbak Tugiati. Mbak Tugiati iki berasal dari Cilacap, Jawa Tengah. Mbak iki divonis menderita penyakit gagal ginjal, dan dia iki harus mengalami rutin cuci darah Mbak. Jadi yang saya ketahui ya, kalau gagal ginjal iki biasa nih 1 minggu 1 kali atau 2 kali cuci darah. Nah, setiap kali cuci darah kita harus membayar sekitaran $300 Hong Kong sampai dengan $400 Hong Kong kawan-kawan. Iki jika pasien iki tinggal di Hong Kong atau sampai bekerja di Hong Kong. Itu yang saya ketahui. Dan Mbak Iki baru bekerja selama 2 bulanan. Nah, jadi kasihan juga sih kalau mendengar salah satu teman kita iki mengalami sakit yang seperti ini. Apalagi dia baru bekerja di Hong Kong, kemudian takutnya ya iki majikan mengabaikan Mbak.
kok Mbak Tugiati iki harus perawatan cuci darah setiap minggunya atau mungkin 1 bulan sekali. Ini karena ginjal itu tidak berfungsi dengan baik kan kawan. Nah, biasanya kalau ginjal tidak berfungsi dengan baik, ini banyak sekali penyebabnya. Yaitu salah satunya adalah karena diabetes. Diabetes apa sih? Sampean kui kebanyakan gula darah yang kadar darahnya iki terlalu tinggi. Jadi kalau mbak-mbak iki suka sekali makan-makan manis, minum minuman manis tanpa terkontrol, akhirnya menyebabkan iki ginjal Anda tidak berfungsi dengan baik, sehingga iki menyebabkan ginjal Anda rusak. Apalagi kalau sampai ditambah lagi dengan berat badan yang melebihi kapasitas normalnya. Jadi Mbak Tugiati ini badannya lumayan besar kan kawan. Dan ini yang harus kawan-kawan perhatikan ketika kawan-kawan ini bekerja di perantauan. Memang sampai tuh memiliki duit ya, dengan mudah sampean bisa membeli apapun, makanan minuman apapun yang manis-manis, berminyak-minyak. Sampean bisa makan dan membelinya kan kawan. Tetapi sampean lupa tentang kesehatan badan sampean sendiri. Sampean kui ibaratnya tidak bisa mengontrol karena sampean berpikir sampean memiliki duit bisa beli ini, bisa makan ini, bisa makan itu. Jadi bukan melarang, tapi cuman tolong nih kan kawan, batasi makanan-makanan yang dimana iki mengandung minyak-minyakan atau gula-gula dengan kadar gula yang sangat tinggi. Saman kan bisa toh kan beli air, kemudian beli makanan, saman kudu lihat kan kawan, komposisinya kuwi kan ada, oh iki lo kadar gulanya tinggi, oh iki lo proteinnya tinggi. Jadi sampean harus bisa memilih, bukan melarang kan kawan, sekali lagi bukan. Jadi sayangi tubuh sampean sendiri, apalagi kalau sampai sampean pulang iki tubuhnya makin besar, kemudian makin membengkak, iki tidak hanya tidak nyaman di dalam jalan, tapi juga tidak nyaman ketika sampean memilih pakaian, ataupun sampai nanti mohon maaf nih ketika sholat, kalau kita kelebihan berat badan itu malas banget kan kawan. Jadi itu yang saya bisa berikan sarannya buat kawan yang saat ini masih bekerja di perantauan. Kalau mungkin sampean saat ini sudah berat badannya naik setiap saat, tolong sekali lagi untuk kurangi makanan-makanan yang bermanis, kemudian berminyak, dan juga tolong ini untuk diperhatikan, jangan makan mie instan sesering mungkin. Apalagi setiap hari mie instan 2 bungkus, sebungkus, tolong jangan. Kasihan badan sampean. Takutnya pulang sampean harus ada kanker lah, kemudian gagal ginjal seperti itu, jangan ya kawan-kawan. Itu sekali lagi aku mohon banget buat kawan-kawan. Nah biasanya kalau gagal ginjal seperti ini dimulai dengan sampai lemes banget, kemudian suka mual-mual, kemudian sesak nafas ya iya, kemudian darah tinggi sampean meningkat, dan yang paling parah sampean kuwi sering banget buang air kecil, padahal usia sampean kuwi bukan jompo 30, 35, aku kan masih muda tuh kan kawan. Tapi sampean ki nguyuh setiap menit, sejam, 2 jam iki pegah pipis padahal sampean kuwi minum air sedikit. Nah, itu hati-hati kan kawan. Kalau sudah pipis setiap jam sekali, dua kali 1 jam, tolong diperhatikan, biasanya ginjal Anda kuwi bermasalah. Tolong sekali lagi perhatikan untuk minum air putih yang banyak, kemudian tolong juga kalau sampean iki nyemprot nih kayak to baygon, kemudian pemutih, kemudian ikit long buat bersihin kaca, atau mungkin sampean bersihin dapur kan biasanya kan pakai penyemprot kan, apa masker kuwi, tolong kan kawan untuk tutup hidung sama mulut pakai masker. Tolong ya kan kawan, iki saran dari saya. Jadi ketika aku membaca tadi informasi tentang Mbak Ati Lestari, aku kaget.
tak kirain Mbak Ati Lestari kuwi Mbak Sutogianti, yang mana Mbak Tugianti iki belum tak bahas kasusnya, tapi tiba-tiba kok bisa seperti ini. Tapi setelah saya selidiki, setelah saya baca dengan teliti, ternyata dua orang yang berbeda. Semoga Mbak Tugianti iki cepat pulih, semoga sehat selalu. Sekali lagi tolong untuk banyak menghirup oksigen setiap pagi. Kemudian sekali lagi tolong banyak juga untuk menghirup bawang putih. Jadi bawang putih itu adalah sebagai detok atau bawang besar. Itu salah satu detok kan kawan. Dan untuk mengurangi makanan-makanan yang manis-manis, pedas-pedas ataupun berminyak. Tolong untuk kurangi ya Mbak Tugiati. Semoga dengan adanya pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Dan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.